Halo teman-teman, kembali di tutorial Final Cut Pro 10 dan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat intro seperti Peter McKinnon. Saya yakin teman-teman udah banyak yang tahu siapa Peter McKinnon dan memang video buatannya keren-keren termasuk intronya. Untuk membuat intro si Peter memang agak sedikit rumit karena dia menggunakan Adobe Premiere Pro. Tapi tenang, Final Cut Pro terkenal karena simpelnya. Dan saya yakin setelah menonton video ini, teman-teman bakal bisa buat intro yang keren lainnya. Oke, sebelum dilanjut ke tutorialnya, misal kita mau meniru intro orang, kita harus tahu efek atau transisi apa saja yang dipakai. Biasanya kalau saya lambatkan dulu intronya di YouTube dengan mengubah kecepatannya, sehingga kelihatan efek dan transisi serta durasi yang digunakan. Di sini bisa kita lihat efek pertama adalah rolling screen yang diteruskan ke sebuah transisi, dilanjutkan slide in dari kanan, lalu split screen. Dan jika kita teruskan intronya, permainannya mirip seperti yang saya sebutkan tadi. Tentu dengan tambahan warna merah, garis X, dan logo si Peter, yang ketiganya adalah ciri khas videonya. Nah, semua yang teman-teman lihat tadi, kalau di Adobe Premiere harus dibuat secara manual, baik efek dan transisinya. Khusus di Final Cut Pro, semua yang tadi kita lihat sudah disediakan dari aplikasi bawaan. Keren kan? Nggak percaya? Ayo kita mulai tutorialnya. Pertama kita buat efek rolling screen. Caranya teman-teman masukkan efek BTV ke dalam video atau gambar. Di sini saya pakai gambar, tapi bisa juga pakai video. Dan akan kita buat gambarnya ngeroll sebanyak 3 kali. Di inspektor kita masukkan nilainya sebanyak 15, lalu type-nya kita ganti TV static. Lalu kita buat keyframe dari awal sampai akhir. Di sini saya buat durasinya 20 frame. Lalu kita arahkan kursor ke awal gambar, buat keyframe dengan cara klik tanda plus di samping angka roll. Lalu kita ke akhir video, geser angkanya sampai bergerak 3 kali roll seperti ini. Dan coba kita jalankan. Gimana? Gampang kan? Setelah itu kita buat transisi. Kalau di Peter transisinya berbentuk diamond. Biar gak ribet kita ganti ke bentuk bintang. Lalu seret tar transition. Kita ubah shape ke 0 dan border ke 0. Atur settingan lainnya sesuai selera. Lalu coba kita play. Sebenarnya ada banyak sekali model transisi seperti ini, contohnya circle, insert wipe, spin, dan juga kita bisa membuat transisi sendiri dengan menggunakan shape mask. Misal di sini kita akan membuat transisi diamond. Kita potong dulu awal klip kedua, lalu masukkan shape mask. Naikkan ke akhir klip pertama. Atur angkanya di inspektor sehingga berbentuk diamond. Setelah itu, langkah terakhir letakkan kursor di depan klip, buat keyframe di scale, lalu geser ke akhir klip. Besarkan scale-nya hingga menutupi klip pertama. Langkah ketiga paling gampang, kita tinggal masukkan slide transition. Type-nya slide swipe, direction-nya left. Selanjutnya efek split screen. Ini agak tricky, tapi saya berhasil menemukan cara sederhana dan gampang banget. Caranya kita siapkan 2 buah gambar atau video, lalu taruh video atau gambar kedua di atas gambar pertama. Samakan durasinya, lalu crop video kedua menggunakan trim. Geser bagian kanan atau kirinya sehingga jadi separuh layar.
Lakukan hal yang sama ke video atau gambar pertama. Setelah semuanya pas, kita gabungkan dengan kampan klip. Lalu beri band transition di kolom transition di bagian wipe. Ganti settingannya ke vertikal, band count-nya ganti ke 2. Langkah terakhir, berikan efek colorize ke dalam kampan klipnya untuk memberi efek warna merah seperti Peter. Jangan lupa atur di kolom inspektor sesuai selera. Sekarang coba kita lihat akhirnya. Lakukan hal yang sama ke klip selanjutnya, tapi ubah band transitionnya ke horizontal. Caranya trim dulu ke atas dan bawah. Lalu berikan band transition. Berikan efek colorize, tapi kita ganti warnanya dulu. Yang atas kita ubah hitam, yang merah kita ubah jadi biru dongker. Dan hasilnya akan seperti ini. Mana, gampang kan? Langkah-langkah selanjutnya mirip dengan yang tadi. Coba kita intip lagi di intronya Peter. Di bagian sini ada efek mendorong klip, lalu transisi membuka klip. Caranya kita atur dulu klip yang akan kita dorong menggunakan trim di klip kedua. Arahkan kursor ke depan klip kedua, lalu buat keyframe di kolom crop left. Jalankan sampai akhir klip, lalu geser ke kiri sebanyak lebih dari tengah layar seperti ini. Jadinya seperti ini. Setelah itu buat kampan klip, lalu masukkan push transition. Ganti directionnya ke left to right. Setelah itu masukkan transisi yang bernama center di wipes. Hasilnya akan seperti ini. Lalu bagaimana cara membuat efek warna merah berjalan yang jadi ciri khasnya Peter? Kita duplikat klip yang akan kita pakai, lalu klip yang bawah kasih efek colorize. Atur warna merahnya. Kembali ke klip yang atas, kita kasih draw mask. Buat garis kotak seperti ini, lalu tekan invert. Jangan lupa dicentang kotak tulisan invert ya. Berikan keyframe pada control point. Atur control point-nya agar bergerak dari bawah ke tengah sampai ke atas seperti contoh video Peter. Dan jika benar, hasilnya akan seperti ini. Sampai sini paham kan? Paham dong, karena kita tinggal modif sedikit, tambah transisi, atur sedikit. Oh iya, langkah terakhir untuk membuat efek warna akhir video di intro Peter seperti warna merah menyilang kotak lalu ditutup dengan warna merah yang full. Teman-teman tinggal pakai generator. Teman-teman tinggal buat kotak, atur warna dan ukurannya menjadi separuh layar. Setelah itu di-cut, buat lagi warna dan ukuran yang sama, kita pindah ke layar yang sebelah kanan atau sebaliknya. Setelah itu langkah terakhir adalah membuat cut lagi. Jadi
Shape yang kita buat itu ada 3 bagian. Jadi kotak sebelah kanan, sebelah kiri, atau kita balik dari kiri kanan. Lalu setelah itu kita tutup dengan warna full, warna merah. Untuk warnanya kita atur di blend mode-nya, kita ganti ke darken. Setelah teman-teman buat sampai akhir, sekarang kita tinggal masukkan tambahan-tambahan untuk mempercantik videonya. Kita bisa mainkan zoom in zoom out dengan cara membuat keyframe di tiap videonya. Lalu kita masukkan generator yang sudah saya sediakan, linknya di deskripsi, yang bernama Toby Replicator. Masukkan ke dalam timeline, lalu atur ukurannya dan timingnya. Langkah terakhir adalah memberikan logo. Logonya juga sudah saya taruh di link di deskripsi. Silahkan di-download, nanti akan masuk ke titles. Cara masukkannya gimana? Silahkan tonton video sebelumnya. Setelah itu, setelah kita masukkan ke timeline, jangan lupa kita atur pergerakannya seperti intro milik si Peter Mekenen. Nah, setelah semuanya selesai, sekarang langkah paling akhir, masukkan audio atau background ke video. Usahakan tempo lagunya sama, karena salah satu alasan video si Peter keren-keren karena dia pinter ngatur posisi audionya sesuai dengan gerakan transisinya. Atur posisi video yang kita buat, kalau kepanjangan di-cut aja. Ini juga alasan saya membuat videonya jadi 20 frame per video. Jika kita berhasil, hasil akhirnya akan seperti ini. Gimana? Keren kan? Ya, mirip-mirip lah dengan si Peter. Untuk hasil yang lebih gokil, teman-teman bisa memberi efek glitch buatan Ryan Nagel. Link videonya di deskripsi. Oke teman-teman, itu tadi tutorial membuat intro seperti Peter Mekenen. Kalau video ini dirasa bermanfaat, silahkan klik tombol like, share ke teman-teman yang lain, dan tulis komentar di bawah. Jangan lupa subscribe jika belum. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.